murid itu bukan sekedar murid, gitu ya, bukan sekedar nama. Seperti yang terjadi di zaman ini kan banyak orang mengatakan saya orang yang berthariqah atau saya seorang salik, saya seorang murid. Tapi apakah benar-benar dia orang yang berthariqah? Apa dia benar orang yang bersalik atau seorang murid? Karena banyak sekali di zaman ini nama tanpa isi, nama tanpa esensi. Gitu. Dan apa arti sebuah nama? Ya. Kalau tidak ada ruhnya. Ya, tidak ada ruhnya. Lebih baik engkau tidak melabeli diri kamu dengan seorang murid atau orang yang bertarekat, tapi isi hidupmu adalah tarekat. Isi hidupmu adalah isi seorang murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman warwala, alhamdulillah alamin. Senang sekali kita bisa bersilaturahim lagi. Kita bisa menyapa teman-teman dimanapun Anda berada dalam rangkaian diskusi bincang kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Dan insya Allah pada sesi ini kita akan membahas tentang adab murid di hadapan syekh atau guru ruhani kita. Dan bagaimana itu adab-adab yang harus kita utamakan, kita kedepankan saat kita bertemu dengan syekh. Seperti biasa nanti kita ulas, kita kaji bersama Habib Husain Nabil As-Sekaf. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, amin. Habib, tak terasa pembahasan Risalah Adab Sulukil Murid ini sudah mulai di ujung-ujung akhir pembahasan Habib. Masya Allah ya. Kita akan membahas tentang bab murid. Sebelumnya kita membahas tentang syekh, ciri-ciri syekh ruhani yang sempurna. Lalu pembahasan ini bab tentang murid. Pertanyaan mendasar Habib, kenapa pembahasan murid ini ditaruh di ujung Habib? Padahal judul kitabnya itu Risalah Adab Sulukil Murid. Tapi kata muridnya ditaruh di ujung, itu apa rahasianya di dalam susunan babnya? Sebelumnya membahas mengenai sifat-sifat murid itu dari awal bab sampai akhir bab, itu membahas karakter atau sifat-sifat yang harus ditempuh oleh murid. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai syekh, itu bab yang sangat penting karena murid itu dalam menempuh perjalanan rohaninya, ketika dia ada pemandu, maka akan lebih selamat, lebih cepat, dan lebih mudah. Nah, bab terakhir itu bab murid, itu nama sebagai murid yang sudah lengkap, gitu ya. Berarti dia sudah terwadai sifat-sifat itu. Betul. Nah, mungkin hikmahnya murid itu bukan sekedar murid, gitu ya, bukan sekedar nama. Seperti yang terjadi di zaman ini kan banyak orang mengatakan saya orang yang berthariqah atau saya seorang salik, saya seorang murid. Tapi apakah benar-benar dia orang yang berthariqah? Apa dia benar orang yang bersalik atau seorang murid? Karena banyak sekali di zaman ini nama tanpa isi, nama tanpa esensi. Gitu. Dan apa arti sebuah nama? Ya. Kalau tidak ada ruhnya. Ya, tidak ada ruhnya. Lebih baik engkau tidak melabeli diri kamu dengan seorang murid atau orang yang bertarekat, tapi isinya adalah tarekat. Isi hidupmu adalah tarekat. Isi hidupmu adalah isi seorang murid. Gitu ya. Saya kira itu mungkin hikmahnya. Nah, kita akan bahas Habib lebih jauh tentang adab murid di hadapan syekh. Ini kita refresh terlebih dahulu Habib, istilah murid ini. Kita refresh. Kan murid itu berasal dari kata aroda yuridu muridan. Orang yang memiliki kehendak. Nah, lalu bagaimana saat seorang murid ini berjumpa dengan syekh? Apakah dia masih memiliki kehendak atau kehendak dia lenyap? Harus seirama dengan kehendak syekh. Ya, jadi murid itu bisa juga bermakna orang yang berkeinginan, memiliki keinginan terhadap sesuatu, atau orang yang bertujuan, ingin memetik sesuatu. Ketika di hadapan seorang syekh, keinginan itu harusnya tidak lenyap.
Tapi keinginan itu justru lebih menyala lagi, lebih membara lagi, karena di hadapannya ada sarana yang sangat kuat sekali yang bisa mengantarkan dia kepada apa yang dia inginkan atau kepada apa yang dia tuju. Nah, mengenai kehendak, kalau kehendak itu dimaknai pilihan, memilih sesuatu dalam perjalanan hidup atau perjalanan suluknya, nah itu kehendak yang harus dilenyapkan ketika di hadapan seorang syekh yang benar-benar syekh ya. Sebab pilihan syekh itu yang menentukan keberhasilan dia, bukan pilihan dirinya. Berkaitan dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang dimaksud dengan kehendak itu adalah keinginan untuk memetik hasil, nah itu tidak boleh padam selama-lamanya. Ya, karena itu juga di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyiyi yuriduna wajhahu. Itu ada yuridu, ada seakar dengan kata murid kan. Jadi jangan kalian menghalau orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan di sore hari, yang menginginkan yuridu, yang menginginkan wajah. Jadi kehendak seorang murid itu ya keriduan Tuhan itu ya, Habib ya. Di ayat ini. Jadi itu sudah menjadi tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidup itu kan yang tidak boleh berubah. Tidak boleh berpaling. Itu kan berkaitan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan besar manusia ketika dia terlahir di dunia ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak boleh bergeser, tidak boleh berpaling itu. Nah, seorang murid yang benar, dia itu setiap saatnya selalu menghadapkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjumpa dengan syekh, dia akan semakin menyala tujuan dan harapannya, karena dia sudah menemukan sarana yang terkuat tadi. Iya, baik. Jadi syekh itu secara tidak langsung dia yang menguatkan cahaya itu, Habib. Cahaya untuk mengenal pada Tuhan lebih jauh, lebih dekat lagi. Bahkan lebih dari itu, dia lokomotif seorang murid untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar menguatkan, tapi membawa murid untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah. Nah, ini karena syekh itu tadi sebagai lokomotif yang membawa, berarti kan ada dua jiwa, ada murid, ada jiwa seorang murid, ada jiwa seorang syekh. Nah, nanti bagaimana Habib, nanti dibahas di pembahasan ini, bagaimana saat kita melihat keinginan kita dengan keinginan syekh secara lahiriah nggak sama. Nah, itu bagaimana adabnya nanti? Nah, nanti kita bahas Habib. Iya. Nah, ini bab ini kan membahas tentang adab-adabnya murid ya, secara ringkas.